Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Il-amqal asy-syahrul haram bil-syahril haram. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haram, asy-syahru ini bulan, al-haramu se'iharamaki abrang, al-haramu se'iharamaki abrang, al-muharramu tegesa se'iharamaki abrang. Jadi lafaz al-haram bermakna al-muharram. Al-muharram sifatnya ada isim maf'ul yang mempunyai arti yang diharamkan berperang. Muqabilun panika saben dini bisyahri kalaben bulan al-harami seharam. Fakama qatalu maka akadia merangi masyarakat orang kafir. Fakama qatalu maka akadia merangi masyarakat orang kafir yakni kufar fihi idal bulan haram. Kundak masyarakat fihi idal bulan haram, pada bulan yang diharamkan berperang. Ternyata mereka melakukan penyerangan untuk berperang atau untuk membunuh. Itu terjadi di syahril haram, pada bulan yang diharamkan untuk melakukan perang. Ketika terjadi seperti itu, faktulu maka matiana asangan kapi bunda kufar. Jika mereka menyerang maka harus dilawan, tidak boleh diam, walaupun itu terjadi pada bulan haram, karena mereka yang menyerang duluan. Fimislihi idan sabar asyahul haram waddun panikanona listiqwamil muslimina, karena ngitung rajana dosa, karena ngitung rajana dosana orang-orang Islam dalika dekat abrang bulan seharam, dekat bisa abrang bulan seharam. Jadi ayat ini sebenarnya menolak melakukan peperangan di bulan yang haram. Tapi kalau umat muslim, terutama pada waktu Rasulullah diserang dan umat muslim diserang, maka mereka harus
dilawan dan harus dikeluarkan dari Makkahul Mukarramah. Wal hurmatu dan tining panggerempan kamu menjaga jamu hormatin panika jamak nalakat hormatun beberapa kemuliaan ma panika berat yajibu sewajib ihtiramuhu konapa amul jahimah bulan haram itu harus dimuliakan. Artinya haram melakukan peperangan. Ternyata orang kafir merusak perjanjian perdamaian, khianat, munafik, menyerang Rasulullah dan umat muslim pada waktu itu, maka turunlah perintah Allah agar mereka juga diperangi dan diusir dari Makkah. Makanya orang Islam Israel agama diinjak-injak, ajaran Islam syariat diacak-acak, maka kita sebagai santri harus tegak berdiri membela agama. Cara mengajar ya, apalagi kemungkaran yang ada. Kita harus ingatkan, jangan melakukan kemungkaran, berebodu, beranggar. Kita harus mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Baik-baiknya. Menjeria sebaiknya orang mukmin pasti dzikra itu, peringatan itu akan bermanfaat. Mau saya tanya santri soal manfaat kalau santri ada orang yang benar, punya ilmu lillahi ta'ala untuk meninggikan agama Allah, untuk menghilangkan kebodohan. Ya banyak ya, sampai ya alhamdulillah kamu ya, saya kok baik hidupnya. Saya udah ibu. Kemudian dengan mainnya saya kacau apa mereka kok baru bui, baru juga berkok. Ini baik. Siapapun yang memberikan peringatan, memberikan nasihat, terima dengan senang hati. Untuk akidah, datang rumah, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat orang yang bicara. Tapi sebaik-baik umat lisanul hali absharu min lisanil maqal, bercontoh secara perbuatan lebih efektif daripada contoh secara perkataan. Aja bercontoh aja. Jadi lebih bagus ya, lebih bagus ambil contoh sebagus ke adik-adiknya, pas mengadiknya kalero jangan nasihati. Dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Nasihat itu akan bermanfaat pada santri adalah orang yang beriman. Walaupun 1000 ayat dibacakan untuk memperingati seseorang, maka 1000 ayat itu tidak akan bermanfaat jika peringatan itu diberikan kepada orang yang tidak beriman. Ya, ada yang tanah kajen, tanah keri, serah kajen juga tidak betul. Serahnya lagi kini Iocen, kediri ocen, karena bicara tak tahu berarti kalian bisa ocen. Jadi ada orang yang nasihat peringatan, lepak kasatnya keri, maka peringatan itu tidak ada manfaatnya. Apalagi orang itu tidak beriman, walaupun 1000 ayat yang disampaikan. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sebagai predikat santri yang mudah menerima nasihat. Karena kita tahu ada ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Paham ya? Ya. Kisasun malikah kisas.
Kamujaan pandepan kamujaan kisosun panika kisos balasan yang seimbang. Jadi sosial balasan yang seimbang. Inna fil kisosi hayatun. Sesungguhnya berada dalam kisos itu adalah sebuah kehidupan. Cuma di Indonesia tidak mempraktekkan itu. Karena Indonesia adalah negara Pancasila. Nanti Al-Quran yang ngecok tangan, ngecok boleh ketok seorang, ngecok boleh ketok tangan, ngecok boleh ketok seorang. Tidak ada rasanya, ketok. Nah di situ ada kehidupan. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Kenapa? Karena orang yang dipotong tangannya mungkin efek jerah bagi mereka agar tidak mencuri kembali. Rasanya itu ada cok kedua, sokongan kedua. Rasanya itu ada. Berarti itibar kepada yang lain agar yang lain juga tidak melakukan pencurinya. Ada kisos. Ayat tulisan yuk tasu. Ebensa bimis lihat kenapa sahaja hormat mereka orang-orang kafir merusak kehormatan orang-orang muslim. Bulan haram tidak boleh menyerang, tidak boleh berperang. Ternyata mereka berperang. Maka jangan diremehkan perlawanan dari umat muslim. Dibalas dengan yang seimbang. Itu namanya kisos. Kapan idan tulikat bila erosak kenapa al-huruman, bila erosak kenapa pandepan kamujaan. Faman nakatiri basara orang iktadar kali kasih lalu atas basara orang alaikum atas sarang kapi. Faman nakatiri basara orang iktadar kali kasih lalu atas basara orang alaikum atas sarang kapi. Bil kita di kalaban apram fil harami idun tanah haram awil ihrami wataban idun bakto ihram. Pada itu nanti tanah haram atau pada ihram tidak boleh melakukan peperangan. Ternyata ada orang yang melampaui batas menyerang, nyerang. Seorang paman tadi alaikum dan nyerang. Eden tanah haram atau eden bakoi ihram. Aisyahil harami atau bulan haram. Atau bulan haram. Membaca perintah syariat fakta tu maka alaihi tidak batas dengan kapi alaihi atas orang. Kami dia. Faktur bunuh mereka. Bilis lima kalaban sana berem. Ia ada sekali ketiga atas pasar orang alaikum atas sabda kapi, alaikum atas sabda kapi. Mulai serang, ya jangan harus dilawan. Setiap misalnya menyerang secara materi harus dilawan juga. Minimal kita menolak hal-hal yang berbau materi jika itu ada asumsi untuk mengajak kita mengikis akidah kita. Sumia inama muqabalah kulupana pabuntingan namanya tada. Buntingan nama malik tada. Iktidakan daka ngalibati batas. Menyamai seimbang, menyamai buntingan nisyidiyah. Karena saropana muqabalah bil muqabali karena perkara se jadi berinan bihi kenapa ma bisurati dalam bentuk zahir, bisurati dalam bentuk zahir atau ropa zahir.
Bertakwa dan takwa asalnya di Allah pada Allah. Fil intisari idul menolongi atau adanya kepada Allah. Hanya karena Allah kita melawan mereka. Mereka menjajah kita, kita lawan. Kita bunuh mereka. Kita hanya lillahi ta'ala dan tawakal kepada Allah. Wa tarkil i'tidai dan atingkal berarti batas. Walau berolehnya rasa-rasa nanti Allah ada sangkuna Allah. Allah ada sangkuna Allah ma'al muttaqina. Kanika abur orang-orang setakwa kabeh. Kanika abur orang-orang setakwa kabeh. Ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya dan ayat ini? Bil auni, kalaban pertolongan zahir, kalaban pertolongan zahir, wan nasri dan pertolongan batin. Jadi orang yang takwa kepada Allah selalu bersama dengan Allah. Ingat, orang yang takwa kepada Allah selalu bersama dengan Allah. Dari segi apanya? Bila auni, secara pertolongan zahir, secara zahir juga akan ditolong oleh Allah. Zahirnya akan selalu dilindungi, dijaga oleh Allah. Wan nasfi juga secara batin akan ditolong oleh Allah, dikuatkan imannya, dikuatkan imannya secara rohani, batinnya, hatinya akan dikuatkan oleh Allah jika orang itu bertakwa kepada Allah. Karena inna Allah ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Karena kita harus lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, amal-amal saleh yang kita berbuat harus lillah. Lillah itu akan muncul keluar dari orang yang bertakwa kepada Allah. Ya latih, mesti berdoa, latih ikhlas, latih aku ikhlas. Wantiku berapa kio sangat Abdul kio sangat bisa billahi idan jana Allah ta'atihi bisa taat kepada Allah. Jadi infakkan harta kita, infakkan jiwa kita di dalam jalan Allah. Artinya gunakan di dalam taat kepada Allah. Bil jihad di dalam jihad, butuh perang, berperang, wabadihi dan lainnya jihad. Infakkan bagaimana harta kita bermanfaat, bagaimana jiwa kita, fisik kita juga bermanfaat, bagaimana pangkat kita, jabatan kita, profesi kita juga bermanfaat. Itu namanya menginfakkan di jalan Allah. Beratulku dan cekik bagi sangat lebih biaitikum depan berempat tangannya sangat lebih. Apa saya maksud aidikum? Ay anfusikum depan berempat adotnya sangat lebih. Jadi yang dimaksud aidikum tangan adalah seluruh orang dan seluruhnya jiwa. Sarafina badan. Wal tingkat nazaridatun panikah berzaidah tambahan. Berzaidah. Jadi baik bisa anggap bila tak lukati dekat rosakan. Air besar al-halaki besar rosakan. Ayat ini sering digunakan oleh mereka yang mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok. Jadi ayat yang digunakan ini ayatnya. Janganlah kalian menjatuhkan pada diri kalian yaitu sebuah kerusakan atau kemudaratan.
Nah, saya biasa ngangkut ayat ria orang sedang rokok, ya, orang sedang rokok. Namun orang itu enggak, rokoknya ada makruh, badan mubah, badan mubah, badan makruh. Makruhnya makruh tanzih mendekati kesucian. Mubah oleh apa warna kalau disebut rokok ya bisa enjoy kalau rokok atau nangkep biasanya jadi ya biasa rokok kalau sumpah apa warna pekerjaan dalam rokok ya itu bisa rokok itu masalah kilo apa sih dalam kilo rokok itu biasa lagi bahkan dikatakan al-qatilul batik pembunuhan secara pelan-pelan. Sedangkan ulama-ulama kita banyak yang merokok. Santri-santri Jawa khususnya mereka bergadang dengan kitabnya lengkap rokok dan kopinya. Tentu tadi ya diboyong. Saya kitab yang dengan rokok dan kopinya. Yang memang kan biasa. Bahkan ada ulama terkenal bila malam muqara'ah kopi dan rokok. Ya kita cek merokok dan kopi dan rokok kita apa ya? Kalau santai bergadang rokok dan kopi dan rokok. Tapi tak ngaji. Kita apa itu boleh apa? Nanti kekeran tenang. Ya. Jadi ayat ini yang sering digunakan oleh mereka. Apa? Mereka punya prediksi kalau rokok adalah mengandung mudarat yang sangat membahayakan. Bagi kita tidak, dengan merokok kita semakin tenang, bahkan semakin giat belajar. Kekeran tambahan. Ini mengatakan belajar yang jadi tipe-tipe buat jadi alat atau kucing aja. Apa salahnya? Tak salah. Ini ajaran mereka. Mereka terlalu apa? Terlalu kubit, amro, cerita. Adat itu dulu tidak seperti itu. Menurut Syekh Al-Ghani adat itu di atas masjid. Nah, bisa dari Muhammad SAW. Masjid itu yang ada. Aduh, hukum dia. Nanti aku apa? Nek dia ada. Ini aku tahu kan? Aku tahu kan? Tak biasa aku tahu. Tak biasa aku tahu kan? Intinya apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan di pondok pesantren itu tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari agama. Tak keluar dari agama. Apa saya tahu pokoknya. Bid'ah hanya menurut mereka segala bid'ah itu sesat. Seluruh bid'ah dianggap sesat, maka mereka penuh bid'ah ternyata berlaku bid'ah. Ya banyak mereka melakukan bid'ah. Sebelum membaca ayat Al-Quran, ketika dijadikan dalil tidak boleh mendahului dengan ta'awud menurut ulama mereka. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pas itu ayat. Ketika dijadikan dalil tidak boleh bid'ah menurut ulama mereka. Ternyata ustaz-ustaz mereka saat ini banyak yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil didahului dengan ta'awud berarti jariah yang mana menurut bid'ah ternyata berlaku bid'ah. Apa hukumnya? Banyak salawat. Mereka ternyata salawat dia nggak ada salawat
salatuhu wa tahiyatuhu. Siapa? Syafiq Besalama. Oleh tahu, oleh tahu. Itu keawali baca apa? Asalkan ada tujuan yang baik secara syariat, daripada berjuta umat yang akan menjadi korban, maka kita wajib menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Pada Yazid Jawas mengatakan, karena menurut cara terpengaruh, bila dia terpengaruh, ada orang ada nama maki tahir roh ya, nama maki maulid roh ya, nama maki sahabat kamu Jumat roh ya, ada hadis ada ada, berarti mereka ya cek. Konot, Ustaz Esri mengucap, konot itu hanya Imam Syafi'i yang mensyariatkan. Ternyata yang mensyariatkan konot bukan hanya Imam Syafi'i, tapi Imam Malik juga mensyariatkan. Tapi konotnya qabla rukuk sebelum rukuk. Imam Syafi'i badal rukuk setelah rukuk. Makanya terlalu percaya dengan ustaz-ustaz di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Apa banyak dicek ke banyak apa itu beri? Ya, kok banyak dana kan gitu sabuk. Gimana? Waktu cek terang. Oke kan? Ketika benar baca tanah ya, ketika benar keluar dari pondok berakuliah di mabui universitas Sarwana, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar Ahlussunnah wal Jamaah, terutama kepada mereka yang selalu menuduh bahwa dia syirik, bahwa perilaku ini ajaran terima kasih. Cokok kalau sekali itu sama lagi sholawat maulid tawas semua ya cokok. Antena sediasa yang untuk sama lagi. Karena agar penampilan beda dan tengah dia kuliah tanya lagi seperti itu, tapi ya bedanya dalam itu. Saya menyesal bersimpuh di depan guru saya. Tak begitu tidak level zaman sekarang. Ternyata semua orang yang sibuk. Cukuplah bermanfaat. Barokah. Wallahul a'lam.